Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tradisi pertanda bahwa perayaan Tahun Baru Imlek akan tiba adalah dengan mulai hadirnya kue keranjang atau kue bakul di pasaran. Kue bakul atau yang memiliki nama Mandarin Nian Gao memang salah satu makanan khas Tahun Baru Imlek yang cukup populer di Indonesia. Salah satunya di Kota Medan, Sumatera Utara. Ada satu makanan khas yang tak boleh absen dari perayaan Imlek atau Tahun Baru Cina, yakni kue keranjang atau yang sering disebut dengan kue bakul yang berbahan dasar tepung ketan. Kue yang juga punya sebutan Nian Gao ini memiliki arti kue tahun. Kue bakul melambangkan kemakmuran, kata Nian Gao terdengar seperti semakin tinggi dari tahun ke tahun. Karena itu, kue ini melambangkan peningkatan diri dari tahun ke tahun, baik dalam pekerjaan, bisnis, dan juga keluarga. Untuk alasan tersebut, memakan kue bakul selama periode Tahun Baru Imlek dianggap akan membawa keberuntungan. Konon kue yang mirip dengan dodol ini juga memiliki makna kekeluargaan. Hal itu dapat dilihat dari bentuk kue bakul yang seperti lingkaran. Bentuk inilah yang menandakan kekeluargaan yang erat dan tak mudah dipisahkan. Ada banyak cerita dan legenda yang menceritakan asal-usul kue bakul. Menurut mitos populer, pada zaman dahulu, di daratan Cina ada seekor raksasa yang menghuni gua di sebuah gunung bernama Nian. Ketika merasa lapar, raksasa ini kerap keluar gunung untuk berburu hewan. Ketika musim dingin, karena hewan-hewan di gunung hibernasi, Nian kerap turun ke desa-desa untuk mencari korban dijadikan makanan. Hal ini membuat semua penduduk desa hidup dalam ketakutan. Hingga suatu hari, seorang penduduk bernama Gao memiliki ide cerdik. Gao membuat sebuah kue dengan campuran tepung ketan dan gula, kemudian meletakkannya di depan pintu. Hal ini membuat Nian yang awalnya hendak mencari penduduk untuk dimangsa, malah menyantap kue-kue tersebut hingga kenyang dan kemudian meninggalkan desa. Semenjak saat itu, untuk mengenang jasa Gao, maka penduduk desa mulai membuat kue setiap musim dingin dan menamakan kue tersebut Nian Gao. Legenda lain menceritakan bahwa kue keranjang awalnya merupakan hidangan yang ditujukan untuk menyenangkan Dewa Tungku atau Chow Kun Kong agar memberikan kabar baik dan menyenangkan saja kepada Raja Surga atau Giok Hong Xiang Te. Sedangkan dalam tradisi perayaan Imlek atau Tahun Baru Cina, kue keranjang menjadi salah satu santapan wajib di hari Imlek. Kue keranjang juga memiliki banyak nama. Nama aslinya Nian Gao bisa disebut juga dengan kue beras atau kue puding. Rasanya manis dan bertekstur lengket. Kue keranjang diperkirakan sudah ada lebih dari 2000 tahun lalu atau sebelum penanggalan Tionghoa ditetapkan pada dinasti Zhou di abad ke-11 sampai 256 sebelum Masehi. Masyarakat Tionghoa mempersembahkan Nian Gao sebagai persembahan kepada dewa dan juga leluhur. Dalam buku berjudul Tahun Baru Cina, Fakta dan Cerita Rakyat karya William C. Hu, tertulis kue keranjang awalnya disantap pada hari ke-9 di bulan ke-9, bukan saat Tahun Baru Cina atau Imlek. Di Cina sendiri ada beberapa jenis kue bakul, ada yang rasanya manis, asin, bahkan pedas. Namun di Kota Medan, Sumatera Utara, kue bakul umumnya disajikan dengan rasa manis. Seperti yang dibuat oleh Giovanni, pengusaha Ye Yen Xiang, yang memproduksi kue bakul setiap menjelang perayaan Imlek. Menurut Giovanni, kue bakul ini merupakan tradisi setiap tahun saat hendak melakukan sembahyang pada perayaan Imlek. Maksudnya penjualannya? Iya. Kalau penjualannya sejauh ini masih stabil sih dibandingkan tahun lalu. Ada peningkatan nggak dibanding tahun lalu? Kalau peningkatan kita belum bisa tahu, soalnya kan biasanya itu puncaknya itu di H-4 atau H-3. Jadi untuk sekarang masih stabil sih. Terus kita kan sistemnya masih sistem titip jual. Jadi kita ada di beberapa pasar-pasar tradisional dan di supermarket juga kita ada titipkan barang-barang kita. Jadi masih belum bisa tahu ada peningkatan atau enggak. Untuk produksinya sendiri Kak, biasanya per hari berapa ini? Per hari sekitar 300 kiloan gitu. Itu bisa jadi berapa kotak?
beberapa kota itu tergantung ukurannya sih. Soalnya kita kan ada berbagai ukuran. Kalau yang ukuran isi 4 itu bisa dapat berapa banyak? Kayaknya bisa sekitar Ribuan. enggak sih, paling ratusan gitu. Kak, bisa diceritakan sedikit proses bahan bakunya dan proses pembuatannya bagaimana, Kak? Kita pakai tepung ketan asli, gula, air itu dicampur, lalu kita kukus selama 12 sampai 14 jam. Udah itu baru didinginkan, kemudian dirapiin, baru bisa di-packing. Kue bakul yang bercita rasa manis umumnya tersedia di wilayah Tiongkok Utara dan diolah dengan cara dikukus atau digoreng. Kue bakul ini biasanya disajikan sebagai makanan penutup. Sementara di Tiongkok Selatan, cita rasa Niangao lebih bervariasi. Ada yang manis, asin, atau pedas. Cara memasaknya dengan dikukus selama 12 jam. Eko Hendriawan melaporkan dari Medan untuk Evarina TV.